Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Akhirnya di 1 April, luar biasa, puji Tuhan. Tuhan masih kasih kita kesempatan ya untuk memulai hari-hari bersama dengan Tuhan. Di hari yang baru ini, di bulan yang baru ini, saya begitu yakin semua kita ya dikasih kesempatan yang terbaik. Maka kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bersama dengan saya Pastor Din Justin, saya bersyukur bisa kembali menyapa dan melayani saudara pada pagi hari ini. Dan doa saya semua kita ditolong Tuhan. Saya mau katakan ini saudara, dalam kehidupan rohani banyak orang ingin mengalami Tuhan. Orang-orang ingin melihat mujizat. Orang-orang ingin merasakan hadirat Tuhan. Ya, kemudian orang-orang ingin mendengar suara Tuhan. Namun ada satu hal yang sering dilupakan. Apa itu? Yang sangat penting dan selalu kita lakukan pada setiap pagi. Hadirat Tuhan. Ya, tidak hanya seperti agamawi, seperti rutinitas. Tapi ketika saudara bekerja, ketika saudara melakukan aktivitas, saudara tetap merasakan yang namanya hadirat Tuhan. Bukan sesuatu yang datang sembarangan, saudara. Hadirat Tuhan membutuhkan persiapan hati. Dan ini penting supaya semua kita belajar untuk peka. Ada satu momen yang hari ini firman Tuhan membawa kita kepada satu kejadian di mana Tuhan turun di Gunung Sinai dan umat Tuhan dipersiapkan untuk bertemu dengan Tuhan. Ya. Saudara, sebelum saya lanjutkan, saudara yang tidak keberatan tuliskan di live chat, Tuhan Yesus kita baik. Tuhan Yesus baik untuk semua kita. Saya mengajak untuk kita baca Amsal, karena sudah di bulan yang baru. Kita buka Amsal pasal yang ke-1. Amsal pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-23. Amsal 1 ayat yang ke-20. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Amin firman Tuhan. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk di pagi hari ini, hari yang sempurna yang Kau berikan kepada kami. Kami berkatakan bahwa kasih-Mu sungguh mulia, pengorbananmu di Kalvari, sehingga Engkau menebus dosa kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, segenap hidup kami membawa untuk Engkau. Pribadi yang mengenal hati kami, pribadi yang mengenal pikiran kami. Bahkan sebelum kami berbuat sesuatu, Engkau terlebih mengenal kami. Tuhan, kasih kami kekuatan untuk menjalani hari ini. Biarlah hidup kami ada dalam tangan Tuhan, ada dalam tuntunan-Mu, sehingga setiap apa saja yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan ku sembah. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima dalam hidupku. Terpujilah Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Makasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan, ku sembahkan. Ku pujikan hanya bagimu, Engkau Lord Jesus, belong to you. Ku akan Engkau, ku muliakan namamu. Haleluya. Pribadi yang tiada yang dapat memisahkan kasih-Mu Bapa. Oh, oh, haleluya. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Oh,
Kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam memimpin pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus, firman yang diberitakan tidak kembali menjadi yang sia-sia, tapi dapat berbuah dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, tuntun kami di tahun pemulihan ini menjadi pribadi yang benar-benar pulih. Bukan pribadi yang setengah pulih, tapi benar-benar pulih. Kami berdoa, kami bersyukur. Umat Tuhan siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini kita masuk dalam Keluaran pasal yang ke-19, ya, di mana bangsa Israel akhirnya tiba di Gunung Sinai. Saudara yang tidak keberatan, sama-sama kita tuliskan di live chat, Tuhan Yesus kita dahsyat. Haleluya. Saya sapa saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti program Bicara Cerita Cinta. Hari ini kita masuk sekali lagi di Keluaran pasal yang ke-19. Ya. Di tempat ini Tuhan akan menyatakan dirinya. Di mana itu? Di Gunung Sinai. Dia berbicara kepada umatnya dan memberikan ke-10 hukum itu. Namun sebelum itu terjadi, Tuhan tidak langsung turun begitu saja. Dia perintahkan umatnya untuk siap-siap. Maka hari ini saya mau kasih firman Tuhan. Ya, temanya mengenai hadirat Tuhan diberikan kepada hati yang dipersiapkan. Keluaran 19 ayat yang ke-10, kalau saudara baca, bunyinya begini. Pergilah kepada bangsa itu, kuduskanlah mereka hari ini dan besok. Ya. Gunung Sinai bagi saya bukan sekedar lokasi geografis. Ya. Di mana ketika saudara membaca ada sebuah pesan yang menarik di mana ini adalah tempat pertemuan antara Tuhan dan manusia. Ya. Mengapa menarik? Karena Tuhan tidak langsung berbicara. Tuhan minta umat bangsa Israel saat itu dipersiapkan dahulu. Ya. Mengapa ini penting? Pak Bu, banyak orang ya, ingin hadirat Tuhan tapi tidak mau proses persiapan. Padahal dalam kerajaan Allah, ya, nilai, value, konsep, paradigma kerajaan Allah, hadirat Tuhan bukan hanya dicari, tapi dihormati dan dipersiapkan. Saudara kalau pernah dengar orang bilang begini, ya sudahlah, saya punya hidup yang penting ngalir aja. Ya, kemana Tuhan mau bawa, ngalir aja. Oke. Tapi bagi saya mungkin kurang tepat, saudara. Yang lebih tepat, semua dipersiapkan. Di mana hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai ke hari yang ke-7, Tuhan mempersiapkan. Tuhan tidak pernah memakai konsep yang hari pertama biarlah mengalir, hari kedua biarlah mengalir. Ya, sekalipun hari kita adalah hari yang bagi saya bukan hari-hari yang mudah, hari-hari yang berat. Tapi ketika saudara memahami konsep yang mengalir aja, tanpa saudara mempersiapkan, kita akan berputar-putar dan tidak akan pernah maju. Inti firman pada hari ini saya mau bagikan. Yang pertama adalah hadirat Tuhan dimulai dari hati yang dikuduskan. Sama-sama kita tuliskan di live chat. Hadirat Tuhan dimulai dari hati yang dikuduskan. Maka Keluaran 19 ayat yang ke-10, kuduskanlah mereka. Kata kudus dalam bahasa Ibrani di sini adalah kadas. Ya, dipisahkan. Apa kadas? Disucikan. Apa kadas? Disiapkan secara khusus. Artinya begini, bukan sekedar bersih, tapi dipisahkan untuk Tuhan. Sebuah revelation bagi kita, ini adalah pewahyuan. Kudus bukan berarti sempurna. Ya. Biarlah dia adalah umat-umat yang kudus, umat-umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya adalah pendosa-pendosa. Bapak Ibu Saudaraku, kudus bukan berarti sempurna, tapi berarti hidup yang disiapkan untuk Tuhan. Berapa banyak dari kita ya mempersiapkan hati kita untuk Tuhan. Apa yang kita lihat setiap hari, apa yang kita isi dalam pikiran kita, ya apa yang kita lakukan saat tidak ada orang, yang hanya cuma Anda sendirian,
itulah diuji. Ya. Dan ini menentukan kesiapan hati kita. Saudaraku, ketika saudara bangun waktu teduh pribadi seperti ini, kemudian saudara jaga pikiran saudara, kemudian saudara menjaga hati dari hal-hal yang mengotori. Artinya hati kita sedang kita persiapkan untuk Tuhan. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah tidak semua orang bisa mendekat tanpa batas. Maka Keluaran 19 ayat yang ke-12 ditulis begini, pasanglah batas bagi bangsa itu. Ya, pasanglah batas dalam bahasa aslinya itu ngomong begini, memberi batas. Ya, garis pemisah. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih, tapi Dia adalah kudus. Dia berotoritas. Kasih Tuhan bukan berarti tanpa batas. Ya. Hadirat Tuhan tetap memiliki kehormatan. Jangan anggap hadirat Tuhan biasa. Jangan kita beribadah dengan hati yang sembarangan. Jangan kita kehilangan rasa hormat kepada Tuhan. Saya setuju dengan kalimat Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Saya setuju. Tapi untuk hadirat Tuhan, kita harus pisahkan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita tidak bisa datang kepada Tuhan dengan hati yang sembarangan. Membatasi. Ya. Dari hal tersebut, itu adalah menunjukkan bahwa sikap hormat kita kepada Tuhan. Ketika kita familiaritas tanpa hormat, kita sedang kehilangan hadirat Tuhan. Dalam kehidupan kita, cara kita berdoa, cara kita beribadah, cara kita menghormati Tuhan, itu tertuang, itu mencerminkan sikap hati kita. Maka katakan bersama-sama dengan saya, aku menghormati hadirat Tuhan. Tuhan mengundang tetapi manusia harus merespon. Ya, poin yang ketiga, Tuhan mengundang tetapi manusia harus merespon. Ya, ketika Musa membawa bangsa itu keluar untuk bertemu dengan Allah, ya, ayat yang ke-17, kata bertemu itu bukan cuma hadir, saudara, tapi menghadap, encounter. Ya, Tuhan sudah turun tapi umat tetap harus datang. Tuhan selalu siap, tapi apakah kita siap? Tuhan selalu berbicara, tapi apakah kita mau mendengar? Tuhan itu adalah maha hadir, omnipresence. Tetapi apakah kita dengan hati yang benar kita terus datang kepada Tuhan? Jangan kita hanya hadir ketika ada ibadah. Seperti sekedar absen gitu loh. Tapi hadirlah dengan hati yang siap. Jangan kita cuma dengar firman, tapi meresponi dengan hati yang hidup. Aku merespon hadirat Tuhan. Ya, saudara yang generasi muda, saudara jaga hidup dengan kekudusan. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kehidupan saudara dalam masa muda itu adalah masa-masa penting di mana saudara akan bertumbuh. Kemudian kita yang sudah dewasa tidak hanya dituntut secara umur, tapi makin tua makin menyadari bahwa kedewasaan kita juga tentang kerohanian kita. Maka jaga hormat kepada hadirat Tuhan. Pimpin keluarga dalam kehidupan rohani. Hidup yang kita persiapkan bagi Tuhan adalah hidup yang bertanggung jawab. Ketika saudara meresponi firman hari ini dengan hati yang siap untuk bertemu dengan Tuhan, kita mulai membuka ruang pemulihan itu. Kita mulai mengampuni jika selama ini ada orang yang bersalah kepada kita, bahkan kita yang bersalah kepada orang, atau kita bersalah kepada orang terdekat kita, bahkan kepada Tuhan.
Kita mulai berkata, kuduskan kami Tuhan. Bersihkan hidup kami. Ajar kami untuk menghormati hadirat Tuhan. Yes, seperti itu. Biar Tuhan yang kudus yang membawa bangsa Israel untuk keluar, yang menampakkan diri kepada Musa, itulah yang akan menampakkan diri kepada semua kita. Karena dia adalah bukan Tuhan yang membatasi diri. Dia adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tapi dalam konteks tertentu, ya, untuk menghadap Tuhan, kita perlu memberikan ruang, ya, di mana ada hal yang, ini sudah tidak bisa lagi. Ketika saya sudah ditebus, saya tidak bisa seperti ini lagi. Saya mulai membatasi dengan hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. 2 menit terakhir ini, sebelum saya akan tutup dalam doa, saya siapkan bagi waktu Anda pribadi dengan Tuhan. Naikkan doa, naikkan syukur, naikkan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Satu menit lagi saudara. Bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Engkau Tuhan yang kudus. Terima kasih karena Engkau mengundang kami untuk datang kepadamu. Hari ini kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Persiapkan hati kami, bentuk hidup kami. Ajar kami untuk hidup dalam kekudusan. Biarlah hidup kami ini layak di hadapan Tuhan, untuk mengalami Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berapapun kami yang mengikuti ibadah ini, cerminan kami sebagai murid Kristus yang sejati adalah berbuat sama seperti apa yang Kristus lakukan. Tuntun kami Tuhan, baharui kami hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, menyertai umat-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan Engkau damai sejahtera. Berkati untuk jadi berkat. Selamatkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami katakan sekali, Yesus tetap Yesus yang percaya. Sudah menerima firman Tuhan pada pagi hari ini, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. 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 Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.
y'all to help us. Come on, rise to your feet. I've got evidence. Say it. I've got it. I've got confidence. I'm a conqueror. I know that I win. I know who I am. God wrote it in his plan. For me. Yeah, yeah. My name is Victory. Say it. I think y'all got it all over the building. Everybody just raise it up and say, oh. My name is Victory. Can you clap your hands all over the building? Oh, God gave me authority to conquer the enemy. He wrote in my destiny that my name is Victory. He said that I've overcome. I know I've already won. He wrote in my destiny that my name is Victory. I know, say it. I know who I am. God wrote it in his plan. For me. Come on, everybody say it. My name is Victory. Y'all got it all over the building. Now clap your hands and say it with us. Everybody say, oh. My name. Can y'all clap your hands? Come on, help me say. God gave me authority to conquer the enemy. He wrote in my destiny that my name is Victory. He said that I've overcome. I know I'm already won. He wrote in my destiny that my name is Victory. I know, say it. I know who I am. God wrote it in his plan. For me. Yeah, yeah, yeah. Say it, say it. My name. I think y'all got it. Everybody just raise that praise and say, oh. My name. I know my identity. My name is Victory. I know my identity. My name is Victory. Say, my name is Victory. I know my identity. Say it. My name.